Bab 1 Gema di balik reruntuhan kayu. Berikut adalah draft pembuka untuk novel Desa Alas Ukir. Cerita ini berfokus pada masa kecil Davhina dan rasa ingin tahunya yang membawa ia pada rahasia tersembunyi desa tersebut. Halaman 1, Gema di balik reruntuhan kayu. Desa Alas Ukir bukanlah desa biasa yang bising dengan suara kendaraan. Di sini, udara selalu berbau kayu jati basah dan aroma serbuk gergaji yang halus. Bagi Davhina Anggita Anggraeni, yang saat itu baru menginjak usia 9 tahun, desa ini terasa seperti sebuah labirin raksasa yang terbuat dari ukiran kayu yang rumit. Hampir setiap rumah di desa itu memiliki gerbang kayu dengan ukiran motif lunglungan sulur tumbuhan yang melilit yang seolah-olah bisa bergerak jika dilihat terlalu lama. Vina, jangan lewat batas pohon beringin kembar kalau matahari sudah di atas kepala. Pesan neneknya setiap pagi sembari menyisir rambut panjang Vina. Vina hanya mengangguk patuh, meski matanya selalu melirik ke arah hutan di ujung desa Alas Ukir yang sebenarnya. Nama desa itu diambil dari sana. Konon, pohon-pohon di hutan itu tidak tumbuh secara alami, melainkan terukir oleh tangan-tangan tak terlihat. Kejadian di sore yang lembab. Suatu sore, saat Vina sedang mengejar capung sayap perak, langkah kakinya membawanya lebih jauh dari biasanya. Ia sampai di sebuah bengkel kayu tua yang sudah ditinggalkan. Di sana, terdapat sebuah pintu kayu raksasa yang belum selesai diukir. Anehnya, ukiran itu tidak berbentuk bunga atau hewan seperti di rumah warga. Ukiran itu menggambarkan seorang anak perempuan yang sedang berlari di tengah kabut. "Itu, seperti aku!" bisik Vina. Tiba-tiba, telinganya menangkap suara ketukan berirama. Tok, tok, srek. Bukan suara palu dan pahat biasa. Suaranya terdengar seperti bisikan yang keluar dari serat-serat kayu. Vina memberanikan diri mendekat. Ketika jemari mungilnya menyentuh permukaan kayu yang dingin, ia merasakan getaran aneh. Rahasia yang berbisik. "Davhina!" Suara itu sangat lirih, seperti angin yang melewati celah pintu. Vina terlonjak. Tidak ada orang di sana. Hanya ada tumpukan kayu jati tua dan debu yang menari di bawah sinar matahari yang mulai menguning. Ia menyadari satu hal yang ganjil, di lantai bengkel yang berdebu itu, tidak ada jejak kaki selain miliknya. Namun, di atas meja kerja, terdapat sebuah pahat kecil yang masih terasa hangat, seolah-olah baru saja diletakkan oleh seseorang yang menghilang dalam sekejap mata. Sejak hari itu, Vina menyadari bahwa desa Alas Ukir tidak hanya menyimpan keindahan seni, tetapi juga menyimpan jiwa yang terperangkap di dalam motif-motif kayu yang mereka buat setiap hari. Dan entah mengapa, kayu-kayu itu seolah mengenali namanya. Karakter tokoh, Davhina Anggita Anggraeni usia 9 tahun. Sifat, pengamat yang tajam, pemberani namun punya imajinasi yang liar. Ciri khas, selalu membawa buku saku kecil untuk menggambar pola ukiran yang ia temukan di jalanan desa. Latar belakang, tinggal bersama neneknya yang merupakan salah satu pengukir tetua di desa, namun dilarang keras menyentuh alat pahat sebelum usia 17 tahun. Halaman 2, ukiran yang hidup. Suasana di meja makan malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Nenek yang biasa dipanggil Eyang Widwati hanya diam sembari mengunyah sirih. Vina berkali-kali ingin membuka mulut, menanyakan tentang bengkel tua itu, namun sorot mata Eyang yang tajam seolah memaku lidahnya. "Eyang?" panggil Vina pelan. "Kenapa bengkel di dekat beringin kembar itu dibiarkan kosong?" Gerakan tangan Eyang terhenti. Beliau meletakkan kain pembersih sirihnya dengan perlahan. "Alas Ukir itu tempat untuk kayu yang sudah selesai, Vina. Tapi bengkel itu tempat untuk kayu yang menolak untuk mati." Vina mengerutkan kening. "Maksud Eyang? Ada kayu yang tidak mau hanya jadi meja atau kursi. Mereka ingin bercerita. Dan jika pengukirnya tidak cukup kuat, ceritanya akan memakan si pengukir itu sendiri." Eyang menatap Vina dalam-dalam. "Jangan pernah kembali ke sana lagi." Mimpi yang tidak biasa.
Malam itu, Vina tidak bisa tidur. Suara tok, tok, srek, dari sore tadi masih terngiang di telinganya. Saat ia mulai memejamkan mata, ia merasa kamarnya tidak lagi berbau melati, melainkan bau kayu jati yang sangat kuat. Dalam mimpinya, Vina kembali ke bengkel tua itu. Namun kali ini, pintu kayu raksasa tersebut sudah terbuka. Anak perempuan di ukiran itu yang mirip dengannya tidak lagi diam. Tangan kayu itu melambai ke arah Vina. "Bantu aku melengkapi polanya, Davina." Vina terbangun dengan keringat dingin membasahi dahi. Ia melihat ke telapak tangannya. Ada noda hitam tipis, seperti bekas memegang arang atau kayu yang terbakar. Pencarian jawaban. Keesokan harinya, rasa penasaran Vina mengalahkan rasa takutnya. Alih-alih berangkat ke sekolah desa dengan jalur biasa, ia memutar lewat belakang pasar kayu. Ia ingin mencari tahu siapa pemilik bengkel itu sebelumnya. Di sana, ia bertemu dengan Pak Satrio, seorang pengrajin kayu paling tua yang matanya sudah rabun. "Pak Satrio, siapa yang dulu bekerja di bengkel dekat Beringin Kembar?" tanya Vina sambil menyodorkan sebungkus bakpao yang ia beli dengan uang saku. Pak Satrio terbatuk kecil, matanya yang kelabu menatap ke arah hutan. "Itu bengkel milik kakekmu, Vina. Namanya Anggoro. Dia adalah pengukir terhebat yang pernah dimiliki desa ini. Tapi dia menghilang saat mencoba mengukir rahasia alas." "Menghilang kemana?" "Ke dalam serat kayu," jawab Pak Satrio dengan suara gemetar. Dia bilang, ada satu motif yang jika berhasil diselesaikan, bisa memanggil kembali mereka yang sudah tiada. Dia ingin memanggil isinya, tapi hutan tidak mengizinkannya. Vina terpaku. Kakeknya? Selama ini Ayang selalu bilang kalau kakek meninggal karena sakit di kota lain. Ternyata, ada rahasia yang jauh lebih kelam di balik sejarah keluarganya. Kotak tersembunyi. Saat kembali ke rumah, Vina secara tidak sengaja menggeser sebuah papan lantai di bawah tempat tidurnya yang terasa longgar. Di bawah sana, tersimpan sebuah kotak kayu kecil tanpa kunci. Di atas tutup kotak itu, terukir nama lengkapnya, Davina Anggita Anggraini. Dengan tangan gemetar, ia membuka kotak itu. Isinya bukan mainan atau perhiasan, melainkan sebuah pahat kecil berwarna perak dengan gagang kayu hitam yang sangat halus, serta selembar kertas tua yang berisi sketsa ukiran yang belum selesai. Sketsa itu sama persis dengan yang ia lihat di bengkel tua, seorang anak perempuan yang berlari di tengah kabut. Namun di sketsa ini, si anak perempuan memegang sebuah kunci. Tiba-tiba, suara ketukan itu terdengar lagi. Kali ini bukan dari kejauhan, tapi dari bawah tempat tidurnya. Tok, tok, srek. Vina menyadari bahwa misteri desa alas ukir tidak sedang menunggunya di hutan. Misteri itu sudah ada di dalam rumahnya, mengikuti setiap langkah kakinya sejak ia lahir. Namun ia tidak menyadarinya, karena sepertinya ada seseorang yang tidak ingin Davina mengetahuinya. Bab 2 Ujian pertama Sang Pengukir Kecil.